Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan transaksi, perkiraan, jurnal, buku besar, dan neraca saldo pada akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas mengenai transaksi ya, atau transaction ya. Transaksi adalah suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansi, yaitu ada aktiva, utang dan modal ya, atau utang dan modal ini bahasa lainnya pasiva. Ya, jadi transaksi itu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansi ini. Nah, untuk persamaan akuntansi, rumus dasarnya accounting equation ini adalah H, harta, sama dengan utang ditambah modal. Atau bisa juga aktiva sama dengan pasiva. Nah, untuk mendukung transaksi itu ada yang namanya bukti transaksi ya, transaction document. Di sini setiap transaksi perlu adanya bukti untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Jadi setiap transaksi yang menyangkut perubahan aktiva dan pasiva itu kan pasti kita memerlukan adanya bukti transaksi. Nah, di sini ada macam-macam bukti transaksi ya yang biasa kita temukan dan gunakan di dalam pencatatan keuangan sehari-hari. Yang pertama ada bukti pengeluaran bukti pengeluaran uang, itu ada struk, cek dan kwitansi. Ada bukti penerimaan uang ya, kwitansi, bukti jurnal ya, jurnal voucher, dan bukti transaksi lain secara kredit, misalnya contohnya faktur. Nah, seperti ini ada faktur penjualan ya. Faktur penjualan ini biasanya sih lebih digunakan untuk barang kredit, tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga perusahaan yang masih menggunakan juga untuk penjualan secara tunai. Nih, terus ada cek ya. Cek ini adalah bukti ya, bukti transaksi juga. Cek. Jadi untuk mengeluarkan uang sejumlah yang diinginkan ya, nominal jumlah ini. Terus kwitansi, nah ini banyak yang kita temukan sehari-hari ya, sebagai kwitansi biasanya ditambah dibubuhi dengan materai 6.000 ya. Terus ada voucher jurnal ya, untuk bukti kas keluar ya, atau bukti bank keluar. Nah, ini ada contohnya, ada nomor perkiraan, rekening pembantu ya, departemen apa, keterangan debit kredit ya, nomor bukti, tanggal, semua lengkap di sini. Terus ada siklus akuntansi ya, atau accounting cycle. Nah, tahapan dalam kegiatan proses pencatatan dan pelaporan akuntansi mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan, itu siklus akuntansi. Jadi akuntansi itu memang melalui berbagai macam tahapan ya. Jadi kalau misalnya boleh nggak kita pencatatan keuangan langsung misalnya membuat laporan keuangan, nggak bisa, karena harus dari tahapan yang awal sekali, yaitu data transaksi. Nah, untuk lebih jelas kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada gambar siklus akuntansi ya, di mana di sini terdapat 9 ya, tahapan yang harus dilalui ya sampai jurnal pembalik. Nah, yang pertama kali tahapannya itu adalah dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksi itu tadi berupa bukti transaksi. Misalnya terjadi jual beli, kesepakatan jual beli ya. Jadi kita kumpulkan buktinya, bukti kas masuk atau bukti kas keluar, bukti pembelian, bukti penjualan. Nah, setelah kita dapat bukti, kita catat ke dalam buku jurnal ya, atau disebut juga dengan jurnal umum. Nah, ini kalau di perusahaan jasa langsung ke jurnal umum, tapi kalau misalnya di perusahaan dagang itu ada 4 jurnal yang harus dicatat, jadi 5 totalnya ya kalau di perusahaan dagang. Nah, juga ini sebagai pembantunya ada buku besar pembantu, tapi ini untuk di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa hanya kita cukup mencatat di jurnal umum saja. Setelah dari jurnal kita masuk ke buku besar. Nah, pencatatan buku besar ini khusus mencatat akun atau rekening ya tersebut ya, jadi lebih spesifik. Setelah dari buku besar ini
kita lanjut ke neraca saldo. Namanya aja neraca saldo. Jadi kita ambil saldo akhir dari yang tercatat di buku besar. Ini ya, neraca saldo. Setelah neraca saldo itu kita melalui namanya proses penyesuaian. Dibuatkan jurnal AJP, ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk proses jurnal penyesuaian ini pencatatan yang misalnya sudah dicatat tapi ada yang harus dicatat kembali, disesuaikan. Ini masuk ke dalam proses penyesuaian. Nah, setelah masuk proses penyesuaian itu kita akan masuk ke dalam neraca lajur. Di dalam neraca lajur ini terdapat, kalau di perusahaan jasa terdapat 5 kolom, yang dimana ada kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian atau proses penyesuaian, terus neraca saldo disesuaikan, terus rugi laba dan neraca. Nah, setelah kita melalui proses neraca lajur, barulah kita dapat membuat laporan keuangan. Yang di sini dimana terdapat ada 3 ya laporan yang harus kita buat, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Dan ini tidak boleh tidak berurutan ya, tidak boleh acak, harus berurutan. Kenapa harus berurutan? Karena laporan laba rugi ini kita ingin mengetahui perusahaan mengalami laba atau rugi pada akhir periode. Nah, sementara di laporan perubahan modal ini kan perubahan modal akhir periode ya. Setelah kita mengetahui laba atau rugi, kalau laba otomatis modalnya bertambah masuk ke ini, kalau rugi terdapat rugi berarti akan mengurangi perubahan modal ya, karena berkurang ya. Setelah dapat laporan perubahan modal baru kita masuk ke neraca. Nah, belum selesai. Setelah neraca, ini laporan keuangan setelah selesai dibuat, ada namanya proses penutupan buku ya, untuk ke periode selanjutnya atau disebut dengan jurnal penutup. Jadi yang masuk ke dalam jurnal penutup ini hanya rekening sementara ya, bukan rekening real. Apa itu rekening sementara? Rekening sementara adalah rekening yang hanya digunakan pada satu periode akuntansi. Misalnya kita penggunaan di tahun 2018, jadi akun atau transaksi yang terjadi di jurnal di periode 2018 tersebut akan kita tutup ya. Nah, penutupannya ini di jurnal penutup. Selanjutnya setelah jurnal penutup kita lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Setelah neraca saldo setelah penutupan ini disusun hanya saldo rekening real ya. Kalau tadi saldo rekening sementara ya, yang terdapatnya itu adalah pendapatan atau penjualan dan biaya. Nah, sementara di saldo rekening real ini hanya ada aktiva dan pasifa saja ya, masuk ke ini neraca saldo setelah penutupan. Nah, setelah neraca saldo penutupan, langkah terakhir adalah kita buat jurnal pembalik untuk di periode selanjutnya. Nah, ini ada di jurnal pembalik ada beberapa syarat ya, ada 4 syarat yang nanti akan saya jelaskan. Nah, ini adalah siklus akuntansi atau tahapan dalam penyusunan laporan akuntansi. Nah, sekarang kita membahas perkiraan rekening atau akun ya. Ini adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi sejenis atau biasa kita sebut dengan buku besar ya. Jadi nanti di sini ada 4 bentuk rekening. Yang pertama ada bentuk letter T atau sederhana atau T-account ya, yang dimana di sini ada nama rekening yang akan kita masukkan. Misalnya contoh kas ya, piutang dagang, atau kita ingin mencatat rekening perlengkapan. Nah, di sebelah kiri ini kita pencatatan debit, di sebelah kanan ini adalah pencatatan kredit. Nah, ini nomor akun ya. Kalau untuk harta itu kan dia nomor akunnya diawali dengan 1, harta lancar 11 ya, harta tidak lancar 12, yang dimana kode akun untuk akuntansi itu memang sudah ditetapkan.
Terus yang kedua, ini bentuk dua kolom ya, atau disebut dengan skontro horizontal atau two column account ya, yang mana sama seperti tadi. Kalau T itu kan lebih sederhana, kalau ini ditambah tabel ya, yang dimana di sebelah kiri itu ada debit ya, di kolomnya ada tanggal transaksi tuh, terus keterangan transaksinya apa saja, misalnya untuk kas ada setoran modal, pembayaran gaji ya. Referensi ini telah dicatat misalnya di jurnal umum halaman 1 JU strip 01, terus jumlah nilai nominal misalnya tadi setoran modal pemilik 10 juta, tinggal kita masukkan ke dalam kolom jumlah. Di sebelah rekening ini sama, ini sebelah kolom sebelah kanan adalah rekening untuk kredit. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan uang untuk atas nama rekening kas, posisi uang keluar di sini ya, di posisi kas ini ada tanggal, keterangan rep, jumlah ya, jumlah. Nah, yang ketiga di sini ada bentuk 3 kolom ya, atau staple atau 3 column account. Nah, di sini kolomnya itu ada tanggal, keterangan, rep, debit, kredit. Nanti kita catat di sini. Kalau misalnya tadi ya, di sini kita catat kas ya. Setoran modal pemilik, berarti kasnya bertambah di debit. Di sini kita masukkan debit langsung saldo misalnya 10 juta. Nah, kalau misalnya di sini pembayaran gaji karyawan ya, berarti kolomnya diisi kredit. Nah, di sini kita tulis angka K. Saldo tinggal dikurangi saja dengan kreditnya. Dan ini banyak digunakan ya, dan bahkan buku yang untuk pencatatan buku besar itu, buku kas, juga banyak dijual dengan bentuk 3 kolom ini. Selanjutnya ada bentuk 4 kolom ya, atau saldo rangkap, balance for column account. Nah, di sini lebih lengkap dibanding yang 3 kolom tadi ya. Sama, dia tanggal, keterangan, rep, debit, kredit. Nah, untuk yang 3 kolom kan saldonya disatukan tuh, saldo debit dan kredit. Sementara di 4 kolom ini saldonya dikhususkan, dipisah ya. Saldo debit ya khusus saldo debit, saldo kredit akan saldo kredit, khusus saldo kredit. Nah, di sini ada penggolongan rekening yang tadi saya sebutkan. Untuk rekening atau akun di dalam akuntansi itu penomorannya memang sudah ditentukan. Jadi nomor ini tidak bisa diubah, dalam artian tidak boleh nggak dibolak-balik. Saya mau aktiva misalnya di nomor 3 ganti 3, modal jadi 1, nggak bisa. Karena dalam akuntansi memang sudah baku ya, standar akuntansi keuangan itu penggolongan rekening memang sesuai ini, aktiva 1, utang 2, modal 3, vibe 4, pendapatan 5, biaya 6. Nih. Nah, di sini ada aturan debit kredit. Ini paling dasar sekali, aturan paling dasar untuk memahami akuntansi. Ya. Jadi ada nama rekening, aktiva, hutang, modal, vibe, pendapatan dan biaya ya. Rekening aktiva itu bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Hutang ya, nama rekening hutang, saldo bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Vibe bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya adalah debit. Ini Vibe ini adalah pengambilan pemilik ya, pengambilan si pemilik. Jadi memang dipisahkan antara kas untuk perusahaan sama dana yang dipakai oleh pribadi. Selanjutnya ada pendapatan, ini dia bertambah di kredit ya, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Biaya berkurang di debit, berkurangnya kredit, saldo normalnya adalah di debit. Nah, terus ini jurnal. Jurnal ini alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis. Jadi urutannya berdasarkan waktu terjadi. Ya, dengan menunjukkan rekening yang didebit dan kredit beserta jumlah rupiah masing-masing. Ini tabelnya. Jadi kita misalnya nih dari jam 8 pagi sampai jam 9. Misalnya kita melakukan transaksi
satu harian itu gitu kan, terus kita mau catat nih ke dalam jurnal. Nah, itu berdasarkan tanggal ya, tanggalnya nih, berdasarkan tanggalnya. Jadi misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, boleh nggak kita bolak-balik, yang namanya aja jurnal ini untuk mencatat transaksi yang secara kronologis, berarti urutan waktu terjadinya ini kan kita catat. Nah, kita catat di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan jurnal. Di sini ada perusahaan Askia Dekorator selama bulan Desember 2010 mempunyai transaksi sebagai berikut ya. Tanggal 10 bulan 12 menerima kas 30 juta dari rekening pribadi ke pemilik. Tanggal 10 bulan 12 membayar biaya air, listrik, dan telepon sebesar 615.000. Tanggal 11 bulan 12 membeli kendaraan seharga 36 juta, dibayar tunai 9 juta, terus sisanya wesel bayar. Terus tanggal 14 bulan 12 menerima pesanan ini dengan nilai 10 juta, uangnya akan diterima 21 Desember. Terus tanggal 15 membeli perlengkapan secara tunai atau cash. Tanggal 16 menerima uang cash untuk pekerjaan telah selesai. Tanggal 18 membeli peralatan secara kredit. Tanggal 21 menerima pembayaran atas pesanan. Tanggal 21 lagi itu membayar kepada kreditur untuk peralatan yang dibeli tanggal 18. Tanggal 28 itu membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Tanggal 28 diambil uang kas ya. Ini untuk keperluan pribadi si pemilik senilai 2 juta. Nah, ditanya buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Jadi sekarang kita latihan. Nah, sekarang kita latihan jurnal ya. Di sini ada perusahaan Askia Dekorator. Ya, jadi kita tulis Askia Dekorator untuk buat jurnal umum ya, transaksi untuk bulan Desember 2010. Sebelumnya kita buat dulu tanggal, keterangan, terus debit, kredit. Untuk debit kreditnya jangan lupa masuk ke kita pilih akunting ya, kita pilih akunting. Nah, oke, langsung kita mulai. Di sini transaksi pertama tanggal 10 bulan 12 itu menerima kas ya, 30 juta dari rekening pribadi ke pemilik rekening perusahaan. Berarti kas, karena kita menerima kas, kasnya masuk senilai 30 juta ya. Terus di sini dari rekening pemilik ke rekening perusahaan kapital, berarti modal juga bertambah ya. Ingat tadi aturannya modal bertambah di kredit. Oke. Terus tanggal masih di tanggal 10. Ini Askia Dekorator membayar biaya air, listrik, dan telepon ya senilai 615.000. Kita tulis di debit, masukkan di debit. Kenapa debit? Karena biaya bertambah di debit karena membayar tadi ya, berarti ada uang yang kita keluarkan melalui kas ya. Jadi kas keluar itu di kredit senilai 615.000. Terus di tanggal 11 ini kita Askia Dekorator membeli kendaraan. Kendaraan itu kan dia aktiva ya, masuk ke dalam aktiva. Maka kendaraan itu bertambah
di debit senilai 36 juta. Terus tunainya ya itu dibayar 9 juta, berarti kas kan yang keluar karena dibayar tunai, kasnya keluar 9 juta. Terus sisanya ini wesel bayar ya, atau bisa juga kita masukkan ke dalam hutang ya, hutang wesel. Itu senilai 36, kita kurangkan 9 juta jadi 27 juta. Selanjutnya tanggal 14. Tanggal 14 ini menerima pesanan untuk dekorasi gedung. Ya, uangnya akan diterima tanggal 21. Jadi kita sudah menerima pesanan tapi kita belum terima uang. Kalau belum terima uang itu namanya piutang. Ya, piutang terus senilai 10 juta. Piutang itu masuk harta, makanya bertambah di debit. Terus untuk kreditnya, karena kita sudah menerima orderan, maka dia masuk sebagai pendapatan senilai 10 juta. Ya, ini sudah masuk ke pendapatan walaupun memang belum dibayar ya. Terus tanggal 15 nih, membeli perlengkapan secara tunai. Perlengkapan itu masuk harta, berarti di debit ya 265.000. Terus karena dia tunai, kasnya keluar 265.000. Ini tanggal 16 menerima uang kas untuk pekerjaan yang telah selesai. Karena menerima uang kas berarti kas masuk ya kan, senilai 1.080.000. Nih. Terus pekerjaan yang telah selesai dikerjakan berarti masuk ke dalam pendapatan senilai 1.080.000. Terus tanggal 18. Tanggal 18 ini kita membeli peralatan. Peralatan itu masuk ke dalam harta. Peralatan ya bertambah di debit 8 juta. Belinya secara kredit ya, berarti hutang ya kan, hutang senilai 8 juta. Oke. Terus tanggal 21 menerima pembayaran atas pesanan. Karena kita menerima pembayaran berarti kasnya bertambah. Pesanan tanggal 14. Nih, tanggal 14 tadi kan belum bayar piutang ya. Jadi menerimanya sebesar 10 juta. Kreditnya karena sudah dibayar berarti piutangnya lunas ya. Piutangnya keluar 10 juta. Kurang 1. Oke, 10 juta. Terus tanggal 21 lagi itu membayar kepada kreditur untuk peralatan. Jadi tanggal 18 tadi kita ada hutang ya. Terus kita membayar peralatan. Berarti hutang kita berkurang ya 8 juta. Karena kita membayar berarti ada uang yang dikeluarkan ya. Berupa kas 8 juta. Terus di tanggal 28 itu membayar gaji karyawan, berarti biaya gaji, biaya bertambah di debit ya, senilai 3 juta ya, karena mengeluarkan uang, kasnya keluar 3 juta. Terus di tanggal 28 Desember ya, diambil uang kas untuk keperluan pribadi atau private. Ini private bertambah di debit senilai 2 juta. Karena diambilnya dari kas, maka uang kasnya keluar senilai 2 juta. Nah, selesai. Terus kita tambahkan. Ya, hasilnya memang harus sama ya, harus balance.
hasilnya adalah 108.960.000. Nah, tadi jurnal umum kita sudah selesai ya. Terus kita ke buku besar. Nah, buku besar di sini adalah alat untuk menggolongkan rekening sejenis yang ada buku jurnal dan disusun secara sistematis sehingga dapat diketahui saldo akhir terakhir dari tiap rekening tersebut, atau biasa kita sebut dengan saldo normal. Untuk latihan buku besar ini, kalau kita menggunakan kertas itu lebih mudah memang menggunakan bentuk T ya, dari jurnal yang sudah dibuat. Tapi kalau misalnya menggunakan langsung pakai program Excel seperti yang nanti akan saya contohkan, itu lebih enak, bisa pilih 2 kolom, 3 kolom atau 4 kolom. Nah, ya. Sekarang kita langsung saja buat buku besar. Kita buka jendela baru untuk buku besarnya. Buku besar Askia Dekorator. Desember 2010. Nah, untuk Askia Dekorator ini kan saya gunakan buku besar Askia Dekorator, saya gunakan yang 3 kolom ya. Ada tanggal, keterangan, debit, kredit, debit atau kredit, terus saldo. Sama seperti tadi, kita pilih akunting dulu. Saldonya juga begitu. Pilih akunting. Nah, oke. Di tanggal yang pertama ini ya, kita lihat di jurnal umumnya, tanggal yang pertama ini kan ada kas ya 30 juta ya, kita catat biar berurutan ya. Ini saya kasih nomor rekeningnya kas. Oke. Di tanggal 10 Desember itu kas masuk setoran modal. Keterangannya setoran modal kan. Kas masuk senilai 30 juta. Keterangannya adalah debit. Ya. Saldonya kita tulis 30 juta. Terus kedua, tanggal 10 Desember itu membayar biaya air, listrik, dan telepon ya. Tanggal 10 bulan 12 itu membayar air, listrik, dan telepon. Berarti kredit 615 ya. Sini K. Karena saldo kita gunakan yang 3 kolom, langsung aja kita kurangkan. Tanggal 11 membayar kendaraan ini untuk DP ya, 9 juta. Tanggal 11 ini kita anggaplah uang muka kendaraan ya, uang muka kendaraan ya, kredit 9 juta ya, langsung kita kurangkan 9 juta. Terus di tanggal 14 tidak ada kas. Tanggal 15 ya, ada pembelian perlengkapan secara tunai. Tanggal 15 nih
pembelian perlengkapan 265.000 ya, tinggal kurangkan saldonya. Terus di tanggal 16 ini ada uang masuk ya, menerima pendapatan senilai 1.080.000. Ini menerima pendapatan di debit 1.080.000 debit. Oke, tinggal ditambahkan, langsung kita tambahkan. Tanggal 18 tidak ada kas, tanggal 21 itu menerima pembayaran piutang ya. Tanggal 21 ini menerima pembayaran piutang. Oke, senilai 10 juta. Senilai 10 juta. Tinggal kita tambahkan. Terus di tanggal 21 itu membayar hutang ya senilai 8 juta pembelian peralatan kan. Tanggal 21 membayar pembayaran peralatan ya yang kita beli senilai 8 juta. Tinggal kita kurang. Terus di tanggal 28 ada membayar gaji senilai 3 juta. Membayar gaji karyawan. Ini 3 juta. Dan yang terakhir tanggal 28 itu ini adalah pengambilan pemilik atau bribe ya senilai 2 juta. Tulis aja di sini bribe 2 juta. Ya, nah ini adalah saldo akhir atau saldo normal dari kas. Nah, di kas sudah, terus kita lanjut ke piutang ya, ke piutang. Nah di sini di jurnal umumnya kita cari yang hanya khusus piutang. Nah piutang ini kan ada satu pencatatan piutang di tanggal 14 ada piutang masuk tanggal 14 ya. Ini keterangannya tadi adalah pesanan UBSI kan senilai 10 juta. Saldonya adalah 10 juta. Terus kita cari lagi piutang. Nah, ini pembayaran ya, tanggal 21. Tanggal 21 ini pembayaran piutang atau menerima pembayaran di kredit. Nah, tinggal kita kurangkan saja. Nah, ini. Jadi untuk piutang saldonya 0. Ya. Nah, selanjutnya setelah piutang kita perlengkapan ya. Kita mencatat perlengkapan. Nah, kita lihat di sini perlengkapan itu hanya ada satu kali transaksi ya di tanggal 15 Desember.
perlengkapan di tanggal 15 Desember. Oke, ini pembelian senilai 265.000, debit ya, saldonya 265.000. Karena tadi cuma perlengkapan itu transaksinya hanya satu kali di sini, maka ini langsung saldo normal ya, saldo akhirnya. Terus setelah perlengkapan kita urutkan di Aktiva dulu ya. Setelah perlengkapan kita cari peralatan. Nah ini peralatan di tanggal 18, peralatan tanggal 18, pembelian peralatan. Pembelian peralatan itu nilainya 8 juta. Ya, langsung 8 juta. Karena hanya ada satu transaksi untuk peralatan, maka ini langsung saldo normal. Terus setelah peralatan kita cari lagi untuk Aktiva ya. Setelah peralatan, nah ini ada kendaraan di tanggal 11 Desember ya, 11 Desember ini pembelian kendaraan, nilainya di debit ya 36 juta. Jadi memindahkan jurnal umum ke dalam buku besar itu harus sesuai dengan postingan awalnya. Misalnya di postingan awal jurnal umumnya itu di debit ya, dipindahkan ke dalam buku besarnya ya tetap kolom debit. Karena kendaraan ini, pembelian kendaraan hanya satu, maka ini langsung sebagai saldo akhir ya. Selanjutnya yang akan kita buat ke dalam buku besar itu adalah kendaraan. Berarti untuk harta itu sudah tidak ada lagi yang kita harus catat. Setelah harta, yang kedua adalah hutang. Di sini ada hutang wesel tanggal 11 ya kan. Nah, jadi hutang wesel tanggal 11 bulan 12 itu pembelian kendaraan kan ya, pembelian kendaraan, hutang bertambah di debit di kredit ya, kredit, saldonya di sini adalah kredit. Terus di tanggal 18 ini ada pembelian peralatan tanggal 18 senilai 8 juta. Saldonya berarti karena debit ya, kredit ketemu kredit akan ditambah. Terus di tanggal 21 ini ada pembayaran ya untuk peralatan tadi. Nah, karena pembayaran hutang berkurang di debit ya, jadi di sini kita langsung kurangkan. Karena tidak ada transaksi lagi, langsung ini adalah saldo akhir. Nah, setelah hutang, harta, hutang, ini adalah modal. Modal, transaksi modal itu hanya satu ya, hanya satu. Ini tanggal 10 bulan 12 ini adalah setoran modal bertambah di kredit 30 juta. Karena tidak ada lagi transaksi ya, langsung saldo akhir. Setelah modal itu adalah pipe ya. Ini di sini tanggal
kita sesuai sama ini ya, nih. Nah, terus di tanggal 28 nya tanggal 28 pengambilan pemilik itu senilai 2 juta, debit ya, senilai 2 juta, ini 2 juta. Oke, gak ada lagi, kita langsung saldo akhir. Setelah wipe ini ada yang namanya pendapatan. Oke, pendapatan kita lihat di jurnal umum itu ada di tanggal 14 ini ya, senilai 10 juta nih. Kalau nggak salah pesanan dari UBSI itu senilai 10 juta. Terus di tanggal pendapatan ini tanggal 16 ya, tanggal 16 pekerjaan telah selesai ya, keterangannya 1.080.000, jadi tinggal ditambahkan. Nah, karena tidak ada transaksi untuk pendapatan lagi, maka ini adalah saldo akhir. Selanjutnya ini setelah pendapatan biaya. Nah, biaya di sini ada 1, 2. Yang pertama kita catat adalah biaya air, listrik, dan telepon tanggal 10 senilai 615. Biaya air, listrik, dan telepon di tanggal 10 Desember. Ini keterangan membayar saja, 615, debit 615. Terus yang terakhir ya, nih. Yang terakhir biaya, karena biaya listrik air sudah, tidak ada biaya lain-lain, kita langsung ke biaya gaji tanggal 28. Biaya gaji tanggal 28 Desember itu membayar gaji karyawan, debit senilai 3 juta. Ini 3 juta ya. Karena tidak ada lagi, maka langsung saldo normal. Nah, kita sudah selesai mengerjakan memindahkan jurnal dari jurnal umum ke buku besar Askia Dekorator periode Desember 2010. Nah, kita sudah menyelesaikan buku besar Askia Dekorator. Selanjutnya neraca saldo ya. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening yang terdapat di buku besar. Jadi kita ambil hanya saldo akhir ya, atau saldo normal yang di buku besar. Kita pindahkan, masukkan ke dalam neraca saldo. Berarti langsung saja kita satu lagi, neraca saldo Askia Dekorator Desember 2010. Ini keterangan, atau kalau boleh tambahkan di sini misalnya ada nomor akun ya. Kebetulan di sini contohnya saya tidak menambahkan nomor akun, debit, kredit. Oke, jangan lupa untuk di akunting. Nah, untuk masuk ke neraca saldo, kita hanya mengambil saldo akhirnya. Yang pertama adalah sama, kita masukkan ke dalam neraca saldonya sesuai urutan buku besar yang telah kita kerjakan tadi ya, ini. Nah, ini kas senilai
18.200.000. Terus setelah kas ada piutang. Ini piutangnya 0. Kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa ya. Kita masukkan di sini juga nggak apa-apa ya. Jadi ini saya tidak memasukkan piutang karena memang nilainya sudah 0 ya saldonya. Terus ada perlengkapan 265.000. Setelah perlengkapan itu kita masuk peralatan. Nah, ini saldonya 8 juta. Oke. Peralatan, terus ada kendaraan ya. Nilainya 36 juta. Terus hutang wesel. Ini saldo akhirnya 27 juta. Hutang wesel 27 ya. Terus ada modal ini 30. Setelah modal ada pipe ini ya, di debit 2 juta. Terus ada pendapatan saldo akhir 11.080.000 ya, 11.080.000 kelebihan, maaf. Oke, setelah pendapatan ada biaya air, listrik, dan telepon. Ini 615. Di debit ya 615. Terus yang terakhir ada biaya gaji 3 juta. Sini 3 juta. Nah, sudah selesai, kita tinggal jumlahkan dan hasilnya harus balance atau seimbang. Nah, kalau misalnya tidak balance atau tidak seimbang berarti salah. Nah, ini kan hasilnya balance atau seimbang. Nah, ini tinggal disimpan saja. Nah, tinggal ganti jurnal umum. Ini buku besar. Dan ini adalah neraca saldo. Sudah selesai. Selesai sudah pengerjaan kita mulai dari jurnal umum ya, penyelesaian askeri kurator jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Oke, terima kasih.